Halo semuanya, selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman muda, dan juga adik-adik sekalian di sesi kumpul lingkungan kita hari ini. Senang banget rasanya kita bisa ngumpul bareng lagi sebagai satu keluarga. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, super penting dan relate banget sama keseharian kita. Kita mau bahas salah satu dari 7 karunia Roh Kudus, yaitu karunia Roh Penasehat. Di zaman sekarang yang serba cepat dan kadang bikin pusing ini, karunia ini tuh beneran ibarat kompas buat kita. Yuk, kita langsung selami aja materinya dan lihat gimana ajaran gereja ini bisa banget jadi solusi buat tantangan kita sehari-hari. Oke, ini dia rute obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari bahas soal kompas di tengah kebisingan, terus lanjut ke 3 langkah kebajikan, habis itu kita bahas kenapa kita harus awas penasihat palsu, ngelihat Kristus sebagai sang penasihat ulung, dan ditutup dengan tips praktis buat menyaring media sosial. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, kompas di tengah bising. Sadar nggak sih betapa bisingnya dunia kita belakangan ini? Terutama buat teman-teman OMK dan remaja nih, pernah nggak kepikiran pertanyaan ini? Di tengah lautan tren viral dan nasihat yang nggak ada habisnya, suara siapa sih yang sebenarnya harus kita dengerin? Tiap kali buka TikTok, Instagram, atau YouTube, wah kita langsung dibombardir sama ribuan opini dan saran dari para influencer. Gimana caranya kita bisa bedain mana suara yang beneran nuntun kita dan mana yang cuma sekedar berisik aja? Jawabannya ya ada di karunia Roh Penasehat ini. Coba dia bayangin, kalian lagi tersesat di hutan yang gelap banget. Pasti butuh alat buat cari jalan keluar kan? Nah, karunia Roh Penasehat ini ibarat kompas ilahi dari Roh Kudus. Karena kita ini kan cuma manusia biasa ya, kadang kita gampang banget ngerasa bingung atau hilang arah. Kompas ilahi ini bakal bekerja langsung di akal budi dan kehendak kita, nunjukin mana utara yang benar. Jadi, di tengah berisiknya suara dunia, kita tetap bisa bikin keputusan yang baik dan etis. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, 3 langkah kebajikan. Yuk kita lihat, gimana sih kompas ilahi ini beneran bekerja di kehidupan nyata kita. Ada satu kutipan bagus nih, tidak ada manusia yang sempurna, kita semua butuh bimbingan untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, adik-adik, ngakuin kalau kita ini banyak kurangnya itu sama sekali bukan kelemahan loh. Malah itu tanda kalau kita bijaksana. Kita nggak bisa tumbuh sendirian aja. Kita butuh orang tua, butuh guru, teman-teman, dan yang paling utama, kita butuh Roh Kudus buat terus bimbing kita. Makanya, gereja ngajarin 3 langkah ini. Pertama, mengetahui lewat nalar logis kita. Kedua, menghendaki lewat pertimbangan etis hati nurani. Dan ketiga, melakukan tindakan nyata. Coba ya, saya kasih contoh gampang. Ada teman kita, sebut aja namanya Anton. Si Anton ini lagi main HP, terus kelihat ada satu tantangan viral di sosmed yang sebenarnya bahaya dan ngerendahin orang lain. Di tahap pertama, logika Anton langsung jalan. Wah, ini sih nggak masuk akal dan bahaya banget. Ini langkah mengetahui. Terus, tahap kedua, hati nuraninya mulai bisikin. Tuhan kan ngajarin aku buat ngasih sesama, ini jelas bukan perbuatan baik. Ini langkah menghendaki. Nah, puncaknya, di tahap ketiga, Anton mutusin buat langsung tutup aplikasinya dan nolak buat ikut-ikutan tren itu. Ini dia langkah melakukan tindakan nyata. Jadi tahu dan punya niat baik aja nggak cukup, kita juga harus berani bertindak. Oke, masuk ke bagian ketiga. Awas penasehat palsu. Ini penting banget buat kita perhatiin bareng-bareng. Waktu kita lagi cari-cari nasihat, mau itu dari teman sekolah atau dari internet, kita tuh benar-benar harus jaga hati. Kenapa coba? Karena nggak semua saran atau panduan itu bawa kita dekat sama Tuhan. Di luar sana tuh, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, banyak banget hal-hal yang emang sengaja ngacoin kompas moral kita. Yang bikin iman kita jadi maju mundur nggak karuan. Sebenarnya ada 3 tipe penasihat jahat atau penyesat yang sering banget kita temuin. Mirip banget lah sama tipe-tipe influencer zaman sekarang. Yang pertama, si penganggap remeh. Mereka ini suka banget nyepelein dosa. Masalah serius malah dijadiin bahan bercandaan. Biasanya ngomongnya gini, santai aja kali, semua orang juga gitu. Terus yang kedua, si penolak kebaikan. Mereka ini terang-terangan nolak hal yang baik dan malah ngajakin kita ke hal yang buruk. Nah, yang ketiga, si labil atau yang punya keyakinan ganda. Mereka ini cuma ngandalin rasa penasaran atau rasionalitas semata, tapi iman mereka sendiri nggak ada akarnya alias gampang goyah. Hati-hati banget sama 3 tipe ini ya, soalnya mereka pelan-pelan bisa bikin suara hati nurani kita jadi budek. Jadi intinya gini, nasihat duniawi itu seringnya malah bikin ragu-ragu, nyepelein kebenaran, dan ujung-ujungnya cuma bikin kita makin pusing dan bingung. Beda banget sama nasihat yang asalnya dari Kristus. Bimbingan darinya itu bawa kebijaksanaan yang sejati, bikin iman kita stabil, dan nuntun kita buat benar-benar punya kerendahan hati. Kompas Roh Penasehat itu selalu ngarahin kita ke damai sejahtera, bukan ke rasa gelisah. Bagian keempat,
Kristus, sang penasehat ulung. Kalau nasihat duniawi bikin bingung, nah kesinilah kita seharusnya lari. Tidak ada nasihat yang teguh kecuali dari Allah. Wah, ini kutipan yang dalam banget dari Santo Bonaventura. Beliau ini Jenderal Ordo Fransiskan dan juga pujangga gereja di abad ke-13. Bayangin, waktu itu beliau ada di tengah pusaran perdebatan akademis yang super panas di universitasnya. Tapi, beliau milih buat tetap rendah hati dan nyari kebijaksanaan sejati cuma dari Tuhan aja. Para orang kudus kayak beliau ini benar-benar jadi bukti nyata buat kita kalau ngandelin Tuhan itu nggak bakal pernah bikin kita nyasar. Benar banget apa kata Santo Bonaventura, kita harus selalu ingat kalau Kristus itu pusat dari segala pengetahuan. Allah Bapa udah nunjukin dirinya secara sempurna lewat Yesus Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya deh, nggak ada pahlawan super, nggak ada influencer super populer, atau motivator paling mahal sekalipun di dunia ini yang bisa nandingin kebijaksanaan Kristus. Dialah satu-satunya sang penasihat ulung kita. Kenapa sih Kristus disebut penasihat ulung? Jawabannya sederhana, karena cintanya. Dia rela merendahkan diri jadi miskin, supaya kita yang banyak kurangnya ini jadi kaya karena rahmatnya. Seluruh hidup Kristus itu adalah wujud nyata dari kerendahan hati Allah yang luar biasa. Dan yang paling bikin merinding, bimbingan ini nggak cuma berhenti 2000 tahun yang lalu loh. Kristus ngewarisin peran penasihat itu ke gereja lewat para rasul. Artinya apa? Artinya, lewat sakramen, lewat doa, dan lewat komunitas lingkungan kita yang kumpul hari ini, bimbingan Kristus itu terus hidup dan nemenin kita setiap hari. Dan sampailah kita di bagian kelima, menyaring media sosial. Yuk kita bawa ajaran teologis yang indah ini buat kita praktekin di keseharian kita. Khususnya buat teman-teman OMK, adik-adik remaja, dan juga bapak ibu yang tiap hari pegang HP, gini nih cara kita pakai Kompas Ilahi pas lagi online. Pertama, coba deh pause sebentar sebelum ngetik komentar atau ngasih reaksi. Ingat, saring sebelum sharing. Kedua, tanya dulu ke hati nurani. Ingat kan 3 langkah kebajikan tadi? Pahami dulu situasinya, pastikan niat kita baik, baru deh lakuin tindakan. Dan yang gak kalah penting, jangan pernah sungkan buat minta bimbingan ke mentor spiritual yang kalian percaya. Bisa ngobrol sama orang tua, sama romo di paroki, atau sama pengurus lingkungan. Apalagi kalau kalian nemuin info yang bikin kalian ragu sama iman kalian. Nah, akhirnya kita sampai di ujung obrolan kita hari ini. Dengan ribuan info yang seliweran di layar HP kalian tiap harinya, gimana nih caranya kalian bakal ngebiarin Roh Kudus ngebimbing pilihan-pilihan kalian mulai hari ini? Yuk kita jadikan ini doa kita sama-sama. Tuhan, jadilah penasihat bagiku, agar aku tak kehilangan arah dalam menentukan pilihan. Selalu pakai kompas ilahi kalian, dan beranilah melangkah dengan penuh keyakinan. Makasih banyak ya udah mau belajar bareng hari ini, seneng banget deh bisa kumpul. Sampai ketemu lagi di kumpul lingkungan kita berikutnya, dan Tuhan memberkati.